Shalom saudara dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan, tema hari ini buat saudara dan saya adalah teguran yang mengubahkan. Dalam tradisi Yahudi, peran seorang bapak dalam keluarga dan pendidikan anak sangatlah besar. Melalui kehadiran dan pelayanannya, Paulus membimbing jemaat Korintus kepada Kristus dan senantiasa merasakan kasih Bapa hadir di tengah-tengah jemaat Korintus. Saudara dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita juga harus belajar untuk membimbing orang-orang yang ada di sekitar kita untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Teguran kasih adalah ciri khas daripada kasih Bapa. Dan karena kasih, maka kita harus mau menegur orang lain yang sedang dalam bahaya. Rasul Paulus juga pernah menegur jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara bisa membacanya masing-masing di rumah. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menegur jemaat di Korintus karena sikap dan perilaku mereka yang tidak mencerminkan kehidupan pengikut Kristus. Ada yang hidup berkelompok dan mengaku kelompok mereka paling benar, sehingga muncul persaingan dan perselisihan. Ada juga yang hidup di dalam dosa percabulan, namun tetap dibiarkan. Serta ada banyak masalah-masalah yang lain yang ada di jemaat Korintus. Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus agar kembali kepada ajaran Kristus dan hidup seperti dirinya, yaitu meneladani Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa teguran tidak harus selalu ditanggapi dengan emosi atau kemarahan. Tidak perlu juga sakit hati atas teguran-teguran yang diberikan kepada kita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita seharusnya bisa menanggapi teguran terhadap diri kita secara positif dan bijaksana. Yang pertama, tanggapi teguran dengan memperbaiki diri, mengubahkan hal-hal yang buruk yang kita lakukan, dan kembali melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengingatkan dan menegur kami. Ajar kami untuk kami boleh senantiasa hidup dan berfokus kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.